is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini sudah menjelang pagi. Saya sekarang berada di Pedang Golok Nusantara. Ini markasnya ini bersama Kang Aan ini. Iya. Halo Bray, guys. Itu adalah presiden saya, presiden of Jomblo. Halo guys. Kapan kawin? Kapan kawin? Yang ini mana? Itulah ini kopi. Ini Kang Ade guys. Halo guys. Halo guys. Gimana kabarnya guys? Alhamdulillah sehat, waras kabeh. Lagi bikin apa guys? Kopi. Yo, kopi. Kopi apa ini? Kopi Jawa. Hitam. Nggak ada gula Jawanya, nggak ada. Nggak ada gula Jawa. Kopi gula Jawanya nggak ada. Kopi hitam. Mantap, mantap. Ini Kang Aadnya. Siap. Kemarin habis dikunjungi Ki Jogobodo ya. Gimana? Saya kaget loh kok ada Diserbu. Oh, diserbu. Diobrak-abrik. Dukun senior. Diobrak-abrik. Punten dirampok. Dirampok. Nggak apa-apa lah. Yang penting kan silaturahmi tetap Ya, terjaga. Benar. Alhamdulillah ada silaturahmi ke gudang. Pedang Golok Nusantara. Emang Kang Aan ini juragan golok. Is the Golok. best, museum golok is the best se-Indonesia. Ampun. Apalagi sama yang satu ini. Nah, ini. Ini yang edit Pedang Golok Nusantara. Ini editornya Pedang Golok Nusantara. Nah. Jadi Mantap. kalau tiba-tiba muncul mandra, ya itu editornya. Betul. Bikin kaget. Bodoh amat. Sombong amat. Sombong amat. Baik teman-teman, saya sekarang lagi di markasnya Pedang Golok Nusantara sesuai dengan slogannya dari Pedang Golok Nusantara. Jangan lupa ngopi dulu Bray biar nggak oleng. Ayo Kang, ngopi dulu Bray biar nggak oleng. Siap. Kalau nggak ada hah gitu nggak nikmat. Nggak nikmat. Harus ada hahnya. Iya. Pagi hari ini saya mau ngobrol-ngobrol sama Kang Aan nih sebagai pemilik dari Pedang Golok Nusantara. Kang, udah berapa lama kecintaan mengoleksi golok dan kemudian sudah berapa lama channel YouTube-nya Pedang Golok Nusantara ini berjalan? Kalau seneng pusaka itu dari SD kan? Dari SD? Dari SD kelas 5. Kelas 5 SD? Iya, kelas 5 SD itu sudah seneng nyari keris, minta keris. Berarti dulu bukan golok? Bukan. Tapi keris ya? Keris. Terus? Nah, terus nggak senang golok itu baru-baru sekarang sih sebenarnya. Berapa tahun? Sejak 2016. 2016. Dari 2016 sampai 2021. Udah 5 tahun ya? Ya, jadi mulai senang golok sih dari tahun 2016 kan. 2016 ya. Terus kemudian dulu pertama kali golok yang didapat sama Kang Aan itu golok apa sih? Mau dibawa sini? Nggak usah, disebutin aja. Jenis ya bilahnya sih lameng. Lameng kalau kata orang Cirebon. Kalau kata orang Karawang itu lubuk. Golok ini asli dari Cirebon. Dari Cirebon. Jadi kalau kata orang Cirebon sih jenis lameng. Jadi bilahnya ujung turun. Gitu. Nah, handle-nya itu Raja Mala. Nah, itu ya. pertama kali Kang Aan dapat golok. Kalau dapat golok sih, atau punya golok sih dari dulu ya. Cuma mulai senang itu setelah
punya golok itu. Mm-mm. Itu dapatnya dari mana? Dari Kang Gober, Kang Mas Gober. Kang Mas Gober. Jadi di apa ya, diwariskan ke Kang Aan gitu Ya, ya. saya dihadiahi oleh Kang Mas Gober itu sebilah golok, handle-nya Raja Mala. Dan mulai dari situlah kecintaan Kang Aan Iya, menjadi kepada golok, ya, dari bilah golok ya, pusaka iya, golok ya. benar-benar. Jadi awalnya banyak sih, apa ya, saya niatnya mau berbagi sama teman-teman antikan, apalagi dulu golok atau pedang itu dianggapnya kayak apa namanya, kayak barang rongsok karena sajam kan dianggapnya. Ya baru-baru sekarang lah pedang golok ramai itu, 2019 lah mulai ramai banget. Mulai ramai banget. Medsos. Dulu sih nggak terlalu, paling di wilayah Banten yang ramai itu, kemudian di Jakarta, terus di Karawang, terus secara nasional pedang golok ramai itu baru-baru sekarang. Sampai Kapolri yang sekarang aja kan fotonya pakai golok. Wah, iya. Itu golok atau pedang? Golok itu golok. karena pendek. Oke. Terus Kang, channel dari Pedang Golok Nusantara itu akan buat itu kapan Kang? Sudah berjalan berapa tahun? Baru 1 tahunan. Tahunan. Sejak saya digerebek sama Arudi dan CMO. Termasuk saya gitu. Iya. Itu pertama kali gitu. Oh, gitu. Sama Kang Bagus. Barulah mulai ya akhirnya. Sejak saat itu saya baru punya keinginan untuk bikin channel itu, dan ya sampai sekarang. Iya. Selama mengoleksi golok nih Kang, Oke. Kang Aan kan punya banyak banget. Masuk di sini ada satu lemari teman-teman, itu isinya golok semua. Dari beberapa koleksi-koleksi yang Kang Aan punya ini sekarang, itu apa sih yang menjadi Kang Aan itu mencintai pusaka-pusaka berbentuk golok ini? Ya. Kalau saya kata orang sih suka sesuatu yang berbeda dari orang pada umumnya. Jadi pada saat orang-orang pada senangnya keris, tombak, nah, saya pilihnya golok. Nah, ya satu karena itulah, karena sama-sama warisan leluhur, karya para leluhur yang sama-sama harus kita jaga, kita rawat, kita hargai. Akhirnya saya hari ini tuh lebih memilih saya merawat pedang golok itu, karena kalau keris itu kan sudah banyak sekali ya. Jadi saya milih pedang golok aja lah. Ditambah kalau pedang golok itu saya lebih sukanya itu masih banyak yang original, baik dari handle maupun dari bilahnya. Sedangkan keris ini sudah banyak sekali yang baru kemudian ngaku-ngaku atau dibuat seperti sepuh. Ini banyak sekali cerita dari teman-teman senior pelestari juga seperti itu. Tapi pedang golok kalau misalkan mau dibuat seperti sepuh itu kayaknya agak susah ya. Ada tapi agak susah karena bahannya itu kan berlipat-lipat dari keris. Lebih banyak kan bahannya. Artinya daripada buat bikin golok, mending buat keris. Para empu itu kayaknya seperti itu, karena kalau keris kan harga jualnya lebih tinggi, sedangkan golok ya nggak bisa terlalu tinggi, di atas 10 juta, 20 juta kalau yang biasa saja sih. Terus Mas, terus kan gini kan, karena kan sekarang ini kalau kita lihat itu kan seperti yang tadi dikatakan Kang Aan, ada beberapa pusaka-pusaka baik dari keris atau golok yang
sebenarnya muda, tapi seolah-olah dikatakan orang ini sepuh dan sebagainya. Untuk Kang Aan sendiri nih, kriteria yang masuk dari, jadi contoh saya punya golok nih, ini masuk kriterianya dari pusaka sampean apa enggak, masuk apa enggak, itu ada kriteria khusus nggak? Contoh nih, golok A ini harus 10 tahun kah atau apa ya, bukan 500 tahun umurnya mungkin, seperti itu, ada nggak seperti itu? Prioritas sih iya kan. Jadi kita pilihnya yang sudah berumur tapi juga dalam kondisi itu dan ngeset Satu set sama ini berarti. Minimal handle sama bilah itu satu set. Gitu. Dan butuh itu nggak rusak. Nggak rusak. Nah minimal itu, tetapi ada beberapa misalkan yang di beberapa daerah yang memang susah misalkan, atau misalkan terlalu mahal misalkan, ya kita ada beberapa, nggak banyak sih, paling kurang dari 10 lah ya, sifatnya kayak souvenir. Tapi lebih kepada lokalitas, jadi ya buat ngelengkapin aja, ngelengkapin kalau saya sudah punya misalkan dari daerah itu. Baik Kang, kalau tadi kan udah ada kriteria dan sebagainya, udah masuk kan. Ya. Dari beberapa koleksi Akang nih, yang paling tua menurut Akang, ataupun menurut mungkin ada beberapa kolektor-kolektor pedang golok yang kesini dan kemudian memberitahu bahwa golok ini umurnya sekian dan sebagainya. Itu paling tua itu ada nggak? 1000 tahun lebih kayaknya. Ada 1000 tahun. Ada. Itu dari Sulawesi, namanya Parang Sinangke. Parang Sinangke. Ya, jenisnya Parang Sinangke itu dulu punya panglima, salah satu panglima dari Sulawesi. Sedangkan yang lainnya saya belum tahu lah. Yang baru ketahuan lebih dari 1000 tahun itu ya baru itu. Ada berapa bilah golok? Ya kurang lebih 1000 sekarang. Tapi kalau Parang Sinangke sih saya baru satu. Baru satu. Umurnya 1000 lebih. Wow, itu tua banget. Tua banget. Udah kayak batu kan. Udah kayak batu bilahnya. Iya, bilahnya udah kayak batu. Baik. Terus Kang, tadi kan udah banyak nih cerita-cerita tentang goloknya Kang nih, dari kriteria, kemudian golok yang paling tua yang Kang Aan dapat, Kang Aan koleksi. Selama mengoleksi golok pedang di sini, ada nggak kesan cerita mistik? Enggak, cerita mistik juga. Pasti semuanya, kalau semuanya pedang pusaka ataupun pusaka-pusaka yang berbentuk keris, golok dan sebagainya, itu memang tidak luput dari hal-hal medis gitu. Kita kesampingkan itu dulu. Justru yang saya ingin tanyakan sebagai Kang Aan, sebagai pengkoleksi pedang goloknya, cerita sedih ataupun cerita sukanya saat mengoleksi pedang atau golok ini apa sih Kang? Yang paling teringat selalu lah. Ya cerita sedihnya kalau ada barang bagus banget saya yang belum saya punya, terus saya nggak punya duit ya. Ya sama berarti kalau saya juga begitu. Sedih banget. Sedih banget kalau kita nggak punya uang, sedih banget. Galau. Terus lebih menyiksa lagi terus ada barang bagus murah, terus nggak punya duit juga kan, sedih juga itu kan. Dapat akhirnya gitu. Ya sama aja sih kan, kita semua sama-sama sedih kayak gitu. Sukanya tentunya saya bisa banyak bersilaturahmi, banyak berkomunikasi dengan teman-teman di luar Cirebon, di luar provinsi, bahkan di luar Jawa, di luar pulau, yang sama-sama satu profesi pengkoleksi atau pelestari kolektor itu.
Ini kan masih tentang golok tadi, menurut favoritnya kita kan. Wah, ini ditunjukin teman-teman. Favorit dari Kang Iya. Nah, ini. Nah, ini ditunjukin teman-teman. Ini Bisa dikasih penjelasan Kang. Ini apa? Kemudian ya Ini- cerita tentang golok inilah. Ini jenis handle-nya Makoro. Sedangkan dari bahannya ini saya curiga bukan tanduk kerbau, tetapi cula badak. Saya curiganya ini cula badak. Nah, kemudian saya cuma ingin berbagi cerita begini, Kang Bagus. Cara megang gini, cara Membuka. cara membuka golok itu dengan cara seperti ini. Jadi jangan begini atau jangan begini, karena takut beset kan. Takut ininya. Iya, takut ininya beset. Jadi sebaiknya kalau megang golok atau membuka golok itu begini atau begini. Oh gitu. Pokoknya ini jangan Bila tajamnya jangan di. Iya, Oke. pokoknya gini ya, sahabat-sahabat. Nah, gitu. Ya kayak gini. Ini favorit pedang golok favorit saya. Ini 3 pamor dan persis kayak meteor atau batu kan. Bahannya. Ini jarang sekali orang punya. Jadi saya ingin berbagi ke Kang Bagus dan sahabat-sahabat. Jadi cara membuka golok begini. Jadi banyak kejadian kalau membukanya seperti ini, atau seperti ini, dikhawatirkan beset ininya buka atau pecah kan. Bisa kalau didos bisa keiris ininya. Tangan sebelah ini. Nah, sebelahnya. Satu itu. Nah, yang kedua, kalau digolok maupun pedang kan, bilahnya jangan dicium atau jangan dipegang. Karena takutnya Masih ada racun. ada arsenik ya. Jadi karena selain pusaka, pedang atau golok ini juga difungsikan untuk alat tempur atau alat perang, sehingga banyak cerita dari orang-orang dulu itu bilah dari pedang maupun golok itu dilumuri racun. Nah, saya punya pengalaman baru dapat pedang, kemudian langsung dikasih minyak, itu kebakar. Ininya apa? Lantainya. Karpet. Oh, Karpetnya. Jadi pas minyaknya turun itu membakar ini. Terus saya langsung keracunan 4 hari sakit. Itu. Jadi ini berbagi ke teman-teman. Jadi kalau misalkan baru dapat pedang maupun golok, jangan disentuh bilahnya, apalagi dicium. Khawatirnya masih ada arseniknya atau racun ya. Jadi kalau misalkan baru datang, baru dapat, itu dicuci dulu pakai sabun, cuci hingga bersih, baru deh kalau misalkan mau dikasih minyak, kasih minyak. Itu. Jadi jangan baru datang langsung kasih minyak, khawatirnya masih ada racun. Mending kalau misalkan di sananya sudah bersih dapatnya. Kan kadang-kadang kita dari kampung itu kan kemudian nggak kerawat, sehingga kita nggak tahu pedang itu steril atau tidak. Itu Kang Bagus. Jadi saya mau berbagi ke teman atau Kang Bagus dan teman-teman itu bagaimana ketika baru dapat pedang dan golok itu jangan dipegang, apalagi dicium, khawatirnya keracunan. Itu teman-teman. Jadi harus diingat ya, pesan-pesannya dari Kang Aan ini golok kalau boleh tahu dari mana Kang? Ini Cirebonan. Ini Cirebon. Cirebonan, jenis
handle Makoro atau Makara ini identik Cirebon. Cirebon. Itu. Usia kalau boleh tahu? Ini kayaknya sekitar 300 tahun. 3 tahun. 300 tahun lebih. Dan ini dari dulunya dirawat. Kelihatan banget soalnya. Ada kayak pori-porinya masih Masih utuh, pamornya juga masih ada, dan lipatannya juga kelihatan. banget. Itu bagus. Mantap. Jadi Kang Aan ini adalah salah satu kolektor pedang golok yang paling banyak koleksi. Serius, paling banyak. Masih di atas tuh masih banyak. Mungkin ada tambahan Kang mungkin buat teman-teman, silakan. Ya, jadi ya saya sih mengajak ke teman-teman semua di rumah agar ayo kita rawat pusaka peninggalan para leluhur kita, karena ini bagian daripada kita menghormati dan menghargai daripada karya leluhur kita sendiri, agar para penerus bangsa ini tidak lupakan sejarah leluhur atau sejarah bangsanya. Betul banget. Oke, teman-teman, itu mungkin perbincangan saya sedikit masalah pedang golok di Padepokan, bukan Padepokan, pedang golok di channelnya Pedang Golok Nusantara. Ini markasnya di sini di Kanci. Ini dikenal, Kang ini dikenal di sini itu dengan Ki Gedeng Kanci. Ya, buat teman-teman para pelestari, teman-teman saya juga jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Gus Ari dan Pedang Golok Nusantara. Oke, teman-teman, terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kang. Oke, teman-teman, kita Time for a love potion, little sweeter